Qala rahimahullahu ta'ala ar-raf'ul fawri, diangkat amal segera. Kemarin dijelaskan ada pengangkatan amal siang hari, ada pengangkatan amal malam hari. Waktunya shift-shiftan malaikat, ya, pergantian shift tugas malaikat siang dan malam bertemu di waktu sholat fajar dan sholat asar. Maka selanjutnya adalah ada yang disebut ar-raf'ul fawri, pengangkatan amal secara segera, tidak menunggu waktu asar ataupun fajar. Rawa at-Tirmidzi wa Ahmadu, meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal, an Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada dahulu Rasulullah, yusalli salat siapa Rasulullah, arba'an 4 rakaat, ba'da an tazula syams, setelah tergelincir matahari, berarti masuk waktu zuhur, qabla dzuhri, sebelum zuhur, qabla fardhi dzuhri, sebelum fardu zuhur, salat sunnah qabliyatad dzuhri 4 rakaat. Wa qala, dan bersabda Nabi, innaha sa'atun, sesungguhnya waktu itu, waktu berlangsungnya salat sunnah 4 rakaat, waktu zawal, tergelincirnya matahari, sa'atun adalah waktu, tuftahu, yang dibuka, fiha, pada waktu itu, abwabu samai, apa, pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yus'ad li fiha, maka aku senang dinaikkan untukku, fiha, pada waktu itu, amalun, apa amal, salihun, amal saleh. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai melalaikan, meremehkan sholat sunnah qabliyatadz zuhur, karena disitulah waktu mustajab, waktu diterima, dibuka pintu langit, diterima amal-amal soleh di sana. Maka sholat sunnah 4 rakaat, agar catatan amal kita yang terlaporkan, kita sedang sholat sunnah. Wa fi hadzal hadithi, dan pada hadis ini, bayanu fadli sunnati dzuhri, penjelasan tentang keutamaan salat sunnah zuhur al-qabliyah. Salat sunnah zuhur sebelum, ya, sebelum zuhur. Wa an Abi Ayyub al-Ansari, dan dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Ini sahabat Abu Ayyub yang memberikan kediamannya, rumahnya kepada Nabi berdasarkan wasiat dari kakek moyangnya, leluhurnya. Ternyata kedatangan Nabi ke Madinah, ke Yathrib, sudah diprediksi oleh para penduduk setempat, termasuk kakek moyang Abu Ayyub al-Ansari, yang asal keturunannya dari Yaman, hijrah ke Yathrib, bertempat tinggal di sana. Salah satu tujuannya adalah menyambut, mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi sahabat Ansar itu sebenarnya leluhur mereka sudah banyak menanti kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini penting, ya, menjadi pelajaran bagi kita. Apa pelajaran yang perlu kita catat? Doakan anak-anak kita ini menyertai perjuangan orang-orang saleh di zamannya. Ya. Kalau nanti ditakdir punya anak keturunan, doakan mereka, anak keturunan kalian, menjadi
pembela, penolong para kaum salihin yang hidup di zaman itu. Salah satu doa yang disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki di akhir menjelang kewafatannya, seandainya beliau diberi panjang usia sampai pada zaman Imam Mahdi, beliau ingin ikut berjuang bersama Imam Mahdi, menjadi wazirnya, menjadi perdana menterinya, sampai sekuat itu tekad seorang ulama. Maka kita berharap anak cucu kita ikut berjuang bersama Imam Mahdi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, arba'un qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, tidak ada pada 4 rakaat itu taslimun salam. Yuftah lahunna abwabu sama, dibuka untuk 4 rakaat itu abwabu samai, apa? Pintu-pintu langit. Apa yang dimaksud dengan 4 rakaat tidak ada salamnya? Bagaimana sholat tidak ada salamnya? Nah, ini kalau tidak tanya kepada ulama ya. Baik, qala al-Mundhiri, berkata Imam Al-Mundhiri, rawahu Abu Daud, meriwayatkan kepada hadis tersebut Imam Abu Daud, wal lafdhu lahu, dan redaksi lafadznya milik riwayat Imam Abu Daud, dan meriwayatkan juga Ibnu Majah, Wabnu Majah dan Ibnu Majah, tetapi riwayat lafadznya tidak menurut riwayat Ibnu Majah. Wa fi isnadihima, dan pada sanad atau riwayat hadis keduanya, baik yang dari Imam Abu Daud maupun Ibnu Majah, ihtimalun litahsin, ada kecenderungan, kecondongan litahsin, untuk dinilai hasan. Jadi baik hadis ini. Warawahu Tabrani, dan meriwayatkan kepada hadis tersebut At-Tabrani, Imam At-Tabrani fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir, wal Awsat, dan kitab Al-Awsat. Walafduhu, dan adapun redaksi lafadznya, qala, berkata Imam At-Tabrani, lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di sini perawi hadisnya siapa? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Berkata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya, tatkala tinggal bertempat tinggal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alayya, padaku, ay hina hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, artinya ketika berhijrah baginda Rasulullah ke Madinah, ra'aituhu, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudimu arba'an, melanggengkan 4 rakaat. Ai yudawimu ala salati arba'a rakaatin, artinya mendawamkan atau melanggengkan salat 4 rakaat qabla dzuhri, sebelum zuhur. Wa qala, dan Nabi bersabda, innahu, sesungguhnya 4 rakaat sebelum zuhur itu, idza zalat, atau sya'an ya, innahu, sesungguhnya sya'an, idza zalat syamsu, apabila telah tergelincir matahari, artinya bergeser pada posisi matahari ada di sebelah barat yang menghasilkan bayangan di sebelah timur. Jadi sudah bergeser sedikit posisi matahari dari titik tumpu tengahnya. Ya, kalau pas di tengah-tengah tidak ada bayangan yang terlihat. Karena bayangan persis di bawah benda. Ya, kalau kita berdiri di bawah matahari, sebelum zawal, pas rembangnya matahari, itu tidak ada bayangan yang terlihat karena ada di bawah kita, telapak kaki kita bayangannya.
Ketika bergeser matahari ke sebelah barat, barulah terlihat bayangan di sebelah timur dari bendanya. Itu yang disebut zawal. Nah, ketika zawal, futihat abwaabus samai, dibuka pintu-pintu langit, fala yughlaqu minha babun, maka tidaklah ditutup dari pintu-pintu langit itu babun, satu pintu, hatta tusalli adz-dzuhra, sehingga engkau salat zuhur. Jadi waktunya cukup pendek ya. Masuk waktu zawal sampai pelaksanaan salat zuhur. Maka peluang waktu yang sangat istijabah itu gunakan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya salat sunnah 4 rakaat qabliyatul zuhur. Fa ana uhibbu an yurfa'ali fi tilka sa'ati khairun. Maka saya senang diangkat untuk saya pada waktu tersebut khairun, apa, amal baik, ai amalun salih. Khairun artinya adalah amal saleh. Nabi senang ketika laporan amal soleh diangkat kepada Allah, catatannya sedang melakukan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Qala Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala, fayambaghi, maka seharusnya, sepantasnya, lil muslim, bagi seorang muslim, ayyahrusa kullal hirs, bersungguh-sungguh, sepenuh kesungguhan, ala salati sunnati dhuhril qabliyah, untuk melaksanakan salat sunnah zuhur al-qabliyah. Aqibaz zawal, setelah zawal. Begitu masuk zawal langsung, jangan ditunda lama-lama, karena itu waktu istijabah. Wa an yaghtanima du'a, dan memperoleh hasil doa fi tilka saati, pada waktu tersebut. Doa yang baik, doa yang benar-benar menjadi harapan kita. Fa innahu mujabun, maka sesungguhnya hal itu diijabah, dijawab, dikabulkan. Lianna abwaabas samai tuftahu fiha, karena sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka pada waktu itu. Wala yanbaghi lil mu'mini an yanshghila an dzalika, an yanshghila an dzalik, dan tidak sepantasnya, tidak seharusnya bagi seorang mukmin lalai tersibukkan dari hal tersebut, bid dunia, dengan dunia. Jangan sampai waktu istijabah itu kita sedang sibuk urusan dunia, jangan. Wa hitamiha, dan hitam ini ya maksudnya hasil duniawi yang rendah nilainya dibanding pahala akhirat. Jadi hitam itu ya arang, kayu bakar yang sudah hangus menjadi arang. Itu dunia diumpamakan seperti kayu yang sudah terbakar hangus. Al-fani, yang fana, sementara. Jadi fana, sementara, tidak abadi, sirna. Wa yudayyi ala nafsihi, dan menyanyiakan dirinya. Khairat, atau menjadi tersia-sia, ala nafsi, pada dirinya, khairatun wa da'awat, kebaikan-kebaikan dan doa-doa. Wa nafahatun wa barakat, dan hembusan rahmat dan keberkahan. Jadi pada waktu itu dihembuskan rahmat Allah dan keberkahan. Tanfa'uhu, yang memberikan manfaat, khairat, da'awat, nafahat, barakat itu kepada dirinya, fil hayati, semasa hidup di dunia, wa ba'dal mamat, dan setelah mati. Intaha, keterangan dari Syekh Abdullah Sirajuddin. Jadi sholat sunnah 4 rakaat tidak ada salam, artinya 1 kali salam, ya, 1 kali salam. Ar-raf'ul usbu'i, terangkatnya amal al-usbu'i yang bersifat 1 pekan. Jadi ada yang bersifat siang malam, ada yang segera, ada yang per 1 pekan.
Wa ardul a'mali 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, dan pelaporan amal-amal pada Allah tabaraka wa ta'ala. Rawal Imam Muslim, meriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu, dilaporkan, al-a'malu, amal hamba, fi kulli yaumi khamisin wa tsnain, pada setiap hari Kamis dan Senin. Fayaghfirullah, maka mengampuni Allah azza wa jal, fi dzalikal yaumi, pada hari itu, pada hari tersebut, hari Kamis dan Senin. Likulli imri'in, kepada setiap orang yang bagaimana, ini ada catatannya, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah syai'an, terhadap sesuatu pun, ya tidak musyrik, dia seorang mukmin. Tapi apakah ketika seorang mukmin tidak musyrik, kemudian pada hari Kamis dan Senin diampuni dosanya oleh Allah? Tunggu dulu. Illam ra'an, kecuali orang, kanat, yang ada bainahu, antara dirinya, wa baina akhihi, dan saudaranya, syahna, kebencian, ada kebencian, dendam. Wa yuqalu, maka dikatakan, urku, roka, urku, roka, yarku, urku. Kalau roka al-amro itu maknanya sawahu, sawahu, samakan, wa aslahahu, perbaiki. Jadi ditangguhkan dulu, disuruh perbaik. Jadi tidak segera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya pada hari Kamis dan Senin Allah menurunkan ampunan kepada setiap hambanya. Ya, ada orang yang tidak mendapatkan segera, tidak segera mendapatkan ampunan, ditunggu. Ada penundaan karena faktor syahna, kebencian, ya. Urku, samakan atau perbaikilah oleh kalian, malaikat, hadaini, dua orang ini, hatta yastaliha, sehingga menjadi berdamai, menjadi damai, menjadi rukun keduanya. Urku hadaini, perbaikilah kedua orang ini, hatta yastaliha, atau samakan kedua orang ini, sehingga berdamai keduanya. Nah, kalau kemudian ada orang berhari-hari menyimpan dendam, permusuhan, ini dikhawatirkan tidak mendapatkan ampunan Allah, lebih-lebih pada hari Kamis dan Senin. Bagaimana yang kemudian memukul saudaranya, mendolimi saudaranya, menganiaya saudaranya dengan penuh kebencian dan dendam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu-pintu surga. Yaumal itsnaini, pada hari Senin, wa yaumal khamisi, dan pada hari Kamis. Wa yaghfiru, maka mengampuni Allah, likulli abdin, terhadap setiap hamba, atau yughfaru, maka diampuni, likulli abdin, untuk setiap hamba, la yusyriku billah, yang tidak menyekutukan hamba itu kepada Allah syai'an, akan suatu pun, illa, kecuali rajulan, seseorang, kanat, yang ada bainahu, antara dirinya, wa baina akhi, dan saudaranya, syahna, ai baghdha, kebencian, permusuhan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, tu'radu, dilaporkan, diperlihatkan, al-a'malu, amal-amal, yaumal itsnaini, pada hari Senin, wal khamis, dan hari Kamis.
Wa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Maka saya senang diperlihatkan, dilaporkan amal saya sedangkan saya berpuasa. Jadi salah satu alasan Nabi senang puasa Senin Kemis karena pada hari itu sedang dilaporkan amal-amal hamba. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis ini At-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, wa qala dan berkata Imam At-Tirmidzi hasanun gharib. Nilai atau status hadis ini adalah hadis hasan gharib. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala berkata, qultu saya bertanya atau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tasumu hatta la takadu tuftir. Sesungguhnya engkau berpuasa sehingga hampir atau nyaris tidak berbuka. Nabi seringkali terlihat puasa dan tidak terlihat berbuka puasa. Wa tuftir hatta la takad, artinya di sini tidak berbuka, maksudnya tidak berhenti puasa. Besok puasa lagi, besok puasa lagi. Wa tuftir, dan engkau tidak puasa, ya maksudnya hari-hari di mana Nabi tidak berpuasa. Hatta la takad tasum, sehingga nyaris engkau tidak berpuasa. Kadang lama tidak kelihatan berpuasa Nabi. Ai mutanafilan, puasa sunnah ya. Illa, kecuali yaumaini, 2 hari. In dakhala fi siyamika, jika kedua hari itu masuk pada puasa engkau ya Rasulullah. Ai wafaqa, artinya sesuai 2 hari itu, ayyam siyamika, pada hari-harimu Ramadan atau ghairihi, puasa Ramadan atau selainnya. Jika bulan seperti Rajab, Sya'ban, Nabi banyak berpuasa. Maka otomatis Senin dan Kamis masuk bagian dari puasa hari-hari Nabi. Tetapi ketika Nabi sedang tidak puasa, jarang terlihat puasa, hanya 2 hari yang terlihat beliau tetap berpuasa, Senin Kamis. Wa illa sumtahuma, dan jika tidak engkau berpuasa keduanya. Qala, berkata Nabi atau bersabda Nabi, ayu yomin, hari apa itu? Qultu, Sayyidina Usamah menjawab, yomul itsnin wal khamis, hari Senin dan Kamis. Nabi ya mungkin tahu ya, tetapi ketika ditanya oleh sahabat, ada 2 hari panjenengan itu tidak pernah meninggalkan ya Rasulullah. Padahal selain 2 hari ini, panjenengan kadang-kadang sering terlihat tidak puasa. 2 hari. Hari apa itu? Nabi tanya itu. Ya bukan lupa, kadang ingin memberi perhatian lebih dan memperpanjang pembicaraan. Ya. Hari apa itu? Hari Senin dan Kamis. Berarti orang ini perhatian kepada amal perbuatan Nabi. Itu respon ya, respon seorang guru bagaimana memperhatikan muridnya yang terus mendapatkan apresiasi dari gurunya. Qala, bersabda Nabi, dzalika yaumani, itu hari 2 hari itu, hari Kamis dan hari Senin, tu'radu, dibentangkan, dilaporkan, diperlihatkan fihima, pada 2 hari tersebut, al-a'malu, amal-amal perbuatan, ala rabbil alamin, pada rabbil alamin, pada Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim, maka saya senang diperlihatkan amal saya, dilaporkan amal saya sedangkan saya berpuasa. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis ini Abu Daud, Imam Abu Daud, An-Nasai dan Imam An-Nasai. Wa an Jabirin radhiyallahu an, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tu'radu, dilaporkan, al-a'malu, apa amal-amal ibadah, yaumal itsnaini wal khamis, pada hari Senin dan Kamis. Famin mustaghfirin fayughfaru lahu,
maka siapa yang minta ampun, maka diampuni untuknya. Wa minta ibin, dan siapa yang bertaubat fayutabu alaihi, maka diterima taubatnya. Wa yadharu ahlat dhaghain, dan membiarkan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli dhaghain. Siapa ahli dhaghain? Orang yang menyimpan dengki, ail hiqd wal bughd, menyimpan dengki dan benci. Bidaghainihim, dengan kedengkian dan kebencian mereka dibiarkan. Hatta yatubu, sehingga mereka bertaubat. Jadi selama seseorang menyimpan kedengkian dan kebencian, tidak mendapatkan bagian ampunan Allah dan penerimaan taubat. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini At-Tabarani, Imam At-Tabarani. Jadi orang yang menyimpan kedengkian itu dikhawatirkan mati sengsara, mati ngenes, ya. Sakit ate, nang ada tetangga, sukses, berhasil. Dia hanya memendam kedengkian dan irinya sepanjang hidup. Ya. Orang kaya raya diuji dengan lalai bersedekah, diuji dengan rakus menumpuk kekayaannya. Orang miskin diuji dengan tidak sabar menerima takdir miskinnya, dan diuji dengan hikid, dengki, wal bughd, dan benci. Sudah miskin, tiap hari membicarakan orang-orang yang kaya. Oh, ini itu punya mobil, punya bangun rumah lagi, ini tetangganya nggak diperhatikan, apa semacam. Tidak dalam rangka tawasau bil haqqi atau tawasau bis sabr, tapi dalam rangka menyimpan atau menunjukkan kebencian dan kedengkian. Wa min hadhil ahadits syarifati, dan dari hadis-hadis yang mulia ini, ya'lamul muslim, mengetahui siapa seorang muslim, fadlah hadainil yaumaini, keutamaan dua hari ini, al-itsnain wal khamis, hari Senin dan Kamis. Fal yuba'id al-muslimu nafsahu, maka hendaklah menghindar seorang muslim nafsahu, hindarkan dirinya, minal hiqdi wal bughdi, dari kedengkian dan kebencian. Li'alla yahjuba raf'a a'malihi salihah, agar supaya tidak menghalangi kedengkian dan kebencian itu raf'a a'malihi, pengangkatan amal ibadahnya as-salihah, yang baik. Eman-eman ya, sudah banyak berbuat amal saleh tapi tidak naik-naik, tidak diterima amal salehnya gara-gara dua penghalang, hikid dan bughd, ya, dengki dan benci. Wal yukthir fihima, dan perbanyaklah pada dua hari tersebut, hari Senin dan Kamis, min salihil amali, perbuatan yang baik, wa thayyibil kalam, dan perkataan yang baik. Ya, hati-hati yang suka berbicara kasar, kotor, ya, berbicara merendahkan saudaranya. Ini mengurangi amal kebaikan. Fa innal ayyama laha ahkamuha, maka sesungguhnya hari-hari itu, bagi hari-hari itu ada hukum-hukumnya. Wa khasaisuha, dan ada keistimewaan-keistimewaannya. Wa innaha, dan sesungguhnya hari-hari itu dzurufun, dimensi, situasi, kondisi. Jadi hari itu adalah keadaan di mana seseorang berada di sana. Lima yajri fiha, menurut apa yang berlaku fiha, pada hari-hari itu. Jadi situasi kondisinya kalau dalam kondisi baik, maka menjadi hari-hari yang baik. Tetapi ketika situasi dan kondisinya tidak baik, menjadi dimensi tidak baik, dimensi ruang waktu yang tidak baik. Jangan salahkan zaman, jangan salahkan ruang waktu, tapi manusianya yang mengisi ruang waktu itu. Ya. Ta'ibuz zaman, engkau mencaci maki zaman. Wal aibu fina, sedangkan aib, kesalahan itu pada diri kita. Ini syairnya Imam Asy-Syafi'i. Wa ma lizamani siwana, dan tidak ada bagi zaman itu selain diri kita sendiri. Sekarang zaman edan, ya bukan zamannya yang edan, penghuni zamannya yang edan. Ya. Dulu kalau ke Pasuruan, ingat Ki Hamid Pasuruan, ingat para ulama sholihin di sana. Begitu masuk Pasuruan, yang diingat sekarang penari dangdut ngebor misalkan.
Bukan masalah pasuruannya, ruang waktu, tetapi siapa yang kemudian mendominasi tempat tersebut. Dulu kalau ke Surabaya yang diingat Sunan Ampel, begitu sekarang masuk Surabaya, tempat hiburan dan macam-macam di sana. Zamannya tidak salah, tapi penghuni zaman yang berbuat tidak baik di zaman itu. Fala tamla dhurufa ayyamika ayyuhal aqil, maka jangan penuhilah keadaan, situasi, kondisi hari-harimu, wahai orang yang berakal, illa kecuali bima yuqarribuka ila rabbika azza wa jalla. Kecuali dengan sesuatu yang mendekatkanmu kepada Tuhanmu azza wa jalla. Fasaufa ya'ti 'alaika yaumun, maka akan datang padamu suatu hari, tuftahu hadhihi dzuruf, dibuka keadaan ini, situasi kondisi ini, ba'dama khutima, setelah ditutup, alaiha padanya, inda mautika, ketika mati. Nanti catatan amal dalam situasi dan kondisi yang dilakukan di dunia setelah ditutup, stempel, akan dibuka setelah mati. Wa yudhir atau yudhar, wa yudhiru atau yudhar, ditampakkan, wa yutadaffaq, dan mengalir keluar, muncrat, jami'u ma hawathu, apa yang ada di dalamnya. Jadi seperti wadah yang di situ penuh dengan sesuatu. Begitu nanti pada waktu dibuka akan keluar semua isinya. Seperti tumpah ruah, ya. Tilka dzuruf, keadaan itu, min aqwalika, dari perkataanmu, wa amalika, dan amal perbuatanmu, wa ahwalika, dan keadaanmu. Seperti paket, ya, paket, di situ ada kotak. Di dalam kotak itu ada isi penuh. Yang nanti paket ini akan dikirim ke akhirat. Begitu sampai yaumal hisab, dibuka paket ini, keluar semua isinya. Apa yang diucapkan kita, apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dipilih oleh kita sebagai sikap perilaku kita. Fa in kanat thayyibatan shalihah, maka jika ada ucapanmu, amalmu, keadaanmu itu baik, shalihah, ya, thayyibatan baik, shalihah baik, ya, fahat, akan semerbak wangi, rawaiha, aromanya, at-thayyibah, yang harum, wantashar, dan semerbak luas, abiquha, wanginya. Jadi seperti kotak yang begitu dibuka isinya wangi, semerbak. Wa surirta, dan senang engkau biha, dengan sebab itu. Wa farihta, dan senang engkau, bahagia engkau. Wa aminta, dan merasa aman engkau, tenang engkau. Wastabsyarta, dan mendapatkan berita gembira engkau. Atau surirta, furihta, uminta, ustubsyirta. Wa in kanat khabithatan sayyi'ah, dan jika ada isi dari kotak itu, dari keadaan itu, berupa ucapan, amal, dan keadaan, kondisi, khabithatan sayyi'ah, buruk, jelek, ya, khabithat rawaiha, jadi buruk baunya, wa khimat, dan merebak, tak sedap, alaika zulmatuha, kezalimannya, keburukannya, wa fudihat, dan dibuka aib, fi dzalika, pada dzalikal jam'il azim, pada perkumpulan yang agung itu. Kapan? Hari kiamat. Akan dibuka aib, fatihah, ya, tersebar aib. Karena dilaporkan di halayak ramai. Bagaimana perasaan kita, sedangkan di dunia saja ketika seseorang berbuat salah, lalu dibeberkan kesalahannya di hadapan orang banyak, dia merasa malu. Nanti di akhirat dibeberkan di hadapan para nabi, para rasul, para salihin, ya, para malaikat. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika pengadilan itu langsung Allah Rabbul Alamin, hakimnya. Betapa malu orang yang selama ini menyimpan aib keburukannya.
terbeberkan, terbuka, terbongkar rahasianya. Wahazinta wa karibta, dan bersedih engkau, atau huzinta, menjadi bersedih engkau, wa kuribta, dan menjadi sesak dada engkau. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika yaumum majmu'ul lahun nasu wa dzalika yaumum mashhud. Pada hari itu, hari dikumpulkan, untuk hari itu an-nasu, manusia. Dan pada hari itu hari masyhud, yang disaksikan. Ya, malaikat menyaksikan, anbiya wal mursalin ikut menyaksikan. Surat Hud ayat 103. Bagi orang yang sama-sama berbuat maksiat, ya tidak ada kesempatan untuk saling meledek atau merendahkan. Kenapa? Sibuk dengan sendirinya masing-masing. Ya, kalau di dunia mungkin masih sempat ketika temannya dibongkar aibnya, oh kamu itu, kamu juga seperti itu, masih sempat saling meledek. Tapi nanti hari kiamat malu, ya, merasa malu pada diri masing-masing, tidak sempat dan tidak peduli sudah dengan yang lainnya. Begitupun di mana pada hari kiamat manusia sedang telanjang bulat, seperti waktu terlahirkan pertama kali di dunia. Nanti hari berbangkit, tumbuh dari tanah setelah hujan, ya, dari cairan seperti aroma sperma, keluar dari tanah yang sudah bukan bumi seperti yang kita pijak hari ini, manusia-manusia baru dari manusia lama, DNA-nya semua, susunan struktur tubuhnya diambil dari tulang belakang, diciptakan ulang manusia baru. Dalam satu riwayat wajahnya berubah, ya, sesuai dengan perbuatannya. Saat itulah kondisi mereka, semua umat manusia, kita semua nanti pada hari itu, dari para nabi, rasul, siddiqin, salihin, syuhada, sampai orang-orang ahli maksiat, munafikin, kafirin, semuanya kumpul. Apakah mereka perhatian satu dengan yang lain? Karena kondisinya telanjang bulat, tidak sempat memikirkan yang lain. Sibuk dengan mengoreksi diri, mempersiapkan mental, bagaimana saya ini, bagaimana. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di bawah liwaul hamdi Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdirul a'mar wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.